bersaksi kan tadi sempat disentil, tapi poinnya adalah bersaksi itu adalah menyampaikan karya Allah yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita. Cuman memang banyak orang yang agak kalau kita lihat bersaksi itu banyak pendapat orang ya. Menurut kita bersaksi yang dapat membuat kita mengalami keselamatan itu harusnya adalah bagaimana kita menceritakan kabar baik tentang siapa Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mengerjakan keselamatan untuk kita, untuk penebusan kita. Kalau kita hanya bersaksi tentang diri kita, Mhm. kalau cuma pemulihan ekonomi, baik dari sakit, memang bagus untuk memperlihatkan juga kepada Lolos dari kecelakaan, lolos dari toh kecelakaan. dari maut, Iya, nak dapat PHK misalnya, yang lain dapat PHK, oh kita dapat PHK. iya, Yang lain dapat PHK, kitanya enggak. Oh puji betul. Tuhan, bersaksi itu kan, bagus toh? Kesaksian itu memang bagus, tapi kan tidak akan membawa orang untuk memahami, mengerti keselamatan yang telah Allah kerjakan, keselamatan kekal. Orang bisa tertarik bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau kita hanya sering bersaksi itu tanpa menyampaikan bagaimana Yesus sudah mati, bangkit untuk menyelamatkan, memberikan kita kemenangan, membebaskan kita dari maut, bagaimana orang mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bisa jadi kalau kita terus bersaksi tentang masalah keuangan, masalah ekonomi dan sebagainya, yang ada itu malah nanti orang buat Tuhan Yesus itu bukan juru selamat tapi jadi hanya seperti menteri keuangan, menteri tenaga kerja, motivator. Jadi bagi kita bersaksi itu harus menceritakan karya keselamatan yang telah Allah kerjakan di dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita mau bersaksi memang kendalanya ada yang tidak terima, entah orang punya alasan macam-macam ya. Cuman kan tugas kita suruh bersaksi saja, beritakan saja. Soal dia terima dengan nyanda, Urusan Roh Kudus. ya itu urusan dia dengan Tuhan, Iya, ya kan? pekerjaan Roh Kudus Iya, itu. itu kan pekerjaan Roh Kudus. Iya, Meskipun kita bersaksi dia dengar, itu juga bukan karena orang punya cara bersaksi iya. bagus, kalimatnya bagus. Terus satu, itu karya Allah. Dua, mungkin sebelum kita menyampaikan berita Injil ke orang itu, sebelum kita orang baku dapat dengan orang ini tuh, Iya. mungkin sebelumnya sudah ada orang yang lebih dulu datang. Oke, so Makanya ada waktu yang orang bersaksi atau beritakan Injil kepada orang, kalau dia tidak dengar, tidak terima apalagi, tidak usah bersedih, tidak usah merasa bersalah, tidak usah berkecil hati. eee, Karena kita percaya bahwa firman yang keluar dari mulut itu tidak akan balik sia-sia. Jadi kemudian kalau orang sudah beritakan dia terima hari ini, besok lusa bisa jadi Tuhan akan suruh orang lain orang lain. untuk ceritakan Iya, hal yang sama. betul. Demikian juga kalau orang cerita Injil hari ini orang terima, jangan sombong. Iya. Jangan merasa wah gara-gara kita cerita dia terima. Oh bukan. Satu itu karya Roh Kudus, yang kedua sebelum orang datang. Mungkin sebelum itu. So ada orang yang berulang-ulang kali cerita pada dia. Nah, bersaksi itu apa? Bersaksi itu mengambil prakarsa ya dengan memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hal ini karya keselamatan yang telah dikerjakannya, tapi kemudian menyerahkan hasilnya kepada Roh Kudus. Cuma nggak sampai di situ ya, karena tugasnya bukan cuma sampai di pemberitaan Injil, orang nanti harus selesai ketika orang yang orang Injili ini benar-benar dia siap untuk atau dia bisa jadi pemberita Injil atau jadi saksi juga bagi Kristus. Mengapa kita perlu bersaksi? Karena tanpa Tuhan Yesus kita nggak akan selamat, kita binasa. Nah kalau orang bersaksi tentang Tuhan Yesus, berita Injil, bagaimana orang bisa tahu siapa Tuhan Yesus? Bagaimana cara bersaksi? Wah, bisa pakai metode ada metode-metode lain juga, ada instrumen-instrumen. Kita rasa beberapa gereja juga sudah bikin dia punya metode, ada juga lembaga-lembaga penginjilan seperti orang di juga, orang punya punya modul ya. Di E4G sendiri itu kita basic training, ada dia punya basic modul, ada coach training, coach modul, fasilitator sampai jadi leader. Ini menolong anak-anak muda untuk bersaksi bagi Tuhan. Ada beberapa kan metode-metode yang bisa dipakai. Ada beberapa, salah satunya EE. Iya. Tapi kalau Anik sendiri itu yang sampai sekarang Anik so menguasai berapa metode? Selain EE ada apa? Kita dari kampus memang so belajar ada selain ada empat hukum rohani, Empat hukum rohani, ada buku tanpa kata, buku tanpa kata. ya, Oh, warna-warna itu kan? iya, Oke. ada jembatan keselamatan, metode-metode yang tadi kita sampaikan kita suka pelajari dan ini menolong kita untuk memberitakan Injil. Tapi paling penting meskipun banyak metode orang suka Iya. pelajari, tapi kalau orang nak beritakan Injil ngapain itu Iya. metode-metode itu? Jadi metode itu menolong orang untuk dapat memberitakan Injil dalam segala situasi yang berbeda-beda. Tentu kalau orang di Hmm. lapangan, tidak semua sama ya dia punya situasi. Kalau orang pergi di Medan A, beda dari Iya. situasi di Iya. Medan B, C dan seterusnya. Jadi metode ini menolong orang untuk melakukan pendekatan kepada
orang supaya Injil dapat diberitakan. Diberitakan. Tapi metode tidak menyelamatkan. Iya. Yang menyelamatkan Injil itu sendiri. Metode kan cuma sarana kan? Ya, saran. Fikri Ganap, izin bertanya Kak, bagaimana cara kita menginjil kepada teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita, tetapi dengan cara yang nak bikin orang tersinggung? Silahkan dijawab. Ini memang so metode ya, tapi kita menjelaskan mau cerita kita punya pengalaman ya di EE. Cuman begini, kita mau bukakan dulu bahwa menginjil itu kan bukan sekedar popularisasi agama Kristen, bukan cara untuk menambah anggota gereja kita, apalagi memindahkan anggota gereja A ke anggota gereja B. Bukan ya, bukan pidato keagamaan. Tapi menginjil itu adalah memastikan bahwa cerita atau berita firman, berita Injil, berita kabar baik tentang siapa Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu dapat didengar oleh orang lain. Itu dulu. Jadi memberitakan Injil itu bukan pemaksaan, tapi memastikan bahwa cerita Injil ini, berita kabar baik ini dapat didengar oleh orang lain. Jadi kalau dari sini, dari berangkat dari apa yang kita bilang ini, kalau mau beritakan Injil, mau orang Kristen maupun orang yang non Kristen, sebenarnya enggak susah. Karena apa? Tugas kita kan beritakan. Iya. Jadi kalau kita misalnya kita kuasai metode EE, lalu kemudian kita ketemu dengan orang yang non Kristen. Iya. Kita sendiri sebenarnya bangun, kalau orang di EE kan belajar bagaimana bangun persahabatan. Betul-betul jadi sahabat. Bukan hanya jadi senjata untuk supaya orang ini dengar Injil, bukan ya, tapi orang betul-betul jadi sahabat orang itu. Tulus lah Iya, istilahnya iya, kan, tulus. tulus bersahabat. Dan kalau orang tulus bersahabat artinya orang punya kasih kepada orang itu. Kalau orang punya kasih berarti orang harus menunjukkannya dengan cara bagaimana supaya orang itu juga boleh menikmati kasih yang telah orang alami, Ya. kasih Kristus. Dan orang mengasihi dia dengan kasih Kristus kan. Nah caranya adalah orang beritakan Injil, tapi tidak serta-merta lalu kemudian datang di sini. Kita mau berteman dengan kita mengasihi Ngana, jadi Ngana mesti dengar kita bicara. Nah, mungkin begitu. Nah, bagaimana kalau kita sendiri setelah berkenalan, bersahabat, kita tanya-tanya dari mana, ya pekerjaannya apa, ibadahnya di mana kan? Lalu kemudian kita sudah tahu dia punya latar belakang rohani, kita tahu dia punya keseharian, lalu kita mulai ngobrol. Dan kalau kita punya keinginan kerinduan untuk Injil dia, kita biasanya cari tahu dulu dia punya cara, dia punya kehidupan beragama bagaimana. Oke. Ya, dia punya konsep keselamatan juga bagaimana. Dan waktu dia menjelaskan kita duduk dengar, menyimak dengan benar, tidak hanya menyimak yo begitu ya. Tapi kita menyimak ya, sambil kita juga belajar kan sebenarnya kalau dia menyampaikan dia punya agama, dia punya kehidupan beragama, kita juga mendapatkan pelajaran. Setelah dia selesai, baru kemudian kita ambil kesempatan untuk ceritakan kita punya konsep. Dalam hal ini konsep keselamatan. Ini kita semua kita beritakan Injil. Nah, biasanya yang kita pengalaman kalau kita bertemu dengan orang non-Kristen, lalu orang ingin sharing, baca cerita, kita dengar, begitu kita cerita, orang juga akan dengar. Satu kan, orang manusia itu kan orang bilang rasa bagaimana ya, orang bilang, rasa bagaimana ya, orang saya bilang rasa kirene kalau nyanak mau dengar. Masa kita baca cerita dari tadi dia dengar, kok sekarang dia baca cerita, kita nyanak mau dengar. Iya betul, Nah, itu betul, salah betul. satu cara simpel ya untuk mau menginjil orang yang non-Kristen. Non-Kristen. Gitu. Tapi kalaupun dia nggak terima, di tengah jalan dia nggak terima ya nggak usah paksa. Terus juga kan mau bilang, ih mana tadi, karena baca cerita kita dengar. Sekarang kita baca cerita kok nggak ada yang mau dengar, bagaimana? Nggak usah, ya kan? Tapi bagaimana orang boleh satu bersahabat dengan dia, beritakan Injil dengan tulus. Kalaupun hari ini dia memang tolong, kalau orang sudah bersahabat kan pasti ada waktu-waktu lagi lain untuk orang bisa janjian mau ketemu. Siapa tahu di waktu yang kedua atau waktu yang ketiga dia boleh buka hati untuk dengar Injil dan terima. Berarti yang penting tetap pertahankan persahabatan. Iya. Iya toh? Jadi Jangan orang menjauhi. yang orang injili jangan dijadikan objek. Jadi kalau jadikan objek, jadi seperti orang ini jadi seperti sales sekuler untuk jual-jual itu Injil. Betul. Tapi kalau orang bersahabat, artinya tulus, orang mengasihi dia kan. Kalau orang mengasihi dia, orang mengasihi dengan kasih Kristus. Kasih Allah yang telah orang alami, kasih Kristus yang orang alami. Maka Allah juga pasti ingin mengasihi dia. Melalui orang menunjukkannya. Dan kasih yang, cara terbaik untuk menyatakan kasih Allah yang telah orang alami ya dengan memberitakan Injil. Bukan hanya kasih sembako, kasih minum, kasih tolong. Itu kan sementara. Tapi kalau Injil orang kasih, apalagi dia terima, wah itu jadi luar biasa. Jadi satu keluarga orang dalam Kristus. Dan ya kalau orang mau ikut gaya dunia, dia pun pasti tidak akan lupa orang. Ya, bukan orang mau cari dia mau lupa, tapi paling tidak dia akan ingat. Waduh, kita kalau nyandak baku dapa, nyandak dengar begini kita nyak kenal Tuhan Yesus. Nah itulah
sebenarnya bonus yang Tuhan kasih ketika orang jadi pemberita Injil, Iya. ya. Orang dapat keluarga, dan itu kita alami sebenarnya kok. Jadi sukacita Kang, Jadi sukacita. ada sukacita Iya, tersendiri di saat orang lewat orang orang lain bisa diselamatkan. Itu iya. merasa Bayangkan, jangankan orang yang bercerita ya, hmm, sedangkan surga bilang kan satu orang iya, bertobat, surga iya, berpesta. Itu orang cuma ada lihat, apalagi tuh orang yang baca itu. Aduh, itu kita kalau di pelayanan konsulala sekali. Kadang-kala mungkin dinamika tim ada iya, iya. tasalah-tasalah dengan Konflik-konflik lah. teman-teman Heeh, tim, so marah-marah begitu cerita Injil lalu orang ini terima, aduh hilang semua itu beban. Senang sekali. Nah, itu baru kita dapat rasa betul itu sukacita dan sorak-sorai di sorga gitu. Sekarang satu orang bertobat. bertobat. Oke.